mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita berpikir realistis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berpikir realistis. Betapa rentannya hidup ini, saudaraku. Rambut kita yang memutih dan mulai rontok bagi Bapak Ibu yang berusia tidak akan pernah tumbuh lagi. Kalaupun ada obat penumbuh rambut, jarang yang sukses betul-betul bisa mengembalikan batok kepala kita dengan rambut hitam yang lebat. Ketika gigi kita mulai rontok, mulai tanggal, maka tidak ada lagi, saudaraku, gigi yang baru. Dulu waktu anak saya Stephen masih kecil, ada satu peristiwa yang saya ingat, saudara. Saya masih ingat dia berteriak di dapur ketika giginya itu pertama kali tanggal, akan muncul gigi baru. Dia berteriak, dia panggil opanya. Kung, Kung, gigi saya jatuh. Dia menangis. Gigi saya jatuh, Kung, dilem. Minta dilem. Nggak ada cara ngelem gigi itu. Opanya berkata, atau biasa dipanggil Kungkung atau Akong, nah, nanti muncul lagi, nak. Life is so tragic, saudaraku. Dan Kungkungnya yang dipanggil ini, ketika anak saya sudah mulai dewasa, meninggal di pelukan tangan anak saya ini. Life is so tragic. Kita makin rentan, kita makin tua, dan pasti meninggal. Anak-anak muda, saya beritahu, kamu pasti kehilangan orang-orang tua yang kamu cintai. Jadi selagi mereka masih hidup, bahagiakan. Jangan nakal, nak. Biarlah hidupmu menjadi seperti hadiah atau kado untuk mama papa. Bukan menjadi kutuk dan duri yang menyakitkan orang tua. Kamu akan berpisah dengan orang tuamu. Saya lihat tragisnya hidup ini. Dan seiring dengan khutbah yang saya sampaikan, sudah saatnya kita menganggap apapun bukan masalah, kecuali bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus mulai menganggap apapun bukan masalah, kecuali bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan Yesus artinya melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa artinya dalam segala hal yang kita pikirkan, dalam segala hal yang kita ucapkan, dalam segala hal yang kita lakukan, selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus ditaruh Tuhan di dalam diri kita. Yang kita persoalkan adalah selalu berjuang untuk memperkarakan apakah kita sungguh-sungguh sudah berkenan di hadapan Tuhan melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kita sungguh-sungguh mempersoalkan hal ini, Roh Kudus pasti berbicara, memberi kita kepekaan, sehingga kita bisa mengerti perasaan Bapa. Apakah kita menyenangkan Dia atau kita melukai hatinya? Kita perkarakan yang kupikirkan ini, yang setiap kata kuucapkan, segala sesuatu yang kita perbuat, apakah berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Bapa atau tidak? Bapak Ibu, setelah kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ini harus menjadi satu-satunya fokus hidup ini. Prinsip hidup kita harus persis seperti prinsip hidup yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Gaya dan cara hidup Tuhan Yesus harus menjadi cara dan gaya hidup kita. Seperti yang dikemukakan, yang ditulis Yohanes dalam Injil Yohanes 4 ayat 34.
Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, beroma, dalam bahasa aslinya rezekiku. Ini benar-benar berarti mengikut Yesus itu menjalani hidup seperti yang Dia jalani. Kalau hanya menjadi orang Kristen belum mengikut Tuhan Yesus. Kalau hanya menjadi aktivis gereja, belum berarti sudah ikut Tuhan Yesus. Bahkan sekalipun menjadi pendeta, belum berarti sudah mengikut Yesus. Jadi jangan Bapak Ibu salah mengerti. Kalau selama ini secara tidak langsung atau secara langsung diajarkan seakan-akan semua orang Kristen itu pengikut Yesus. Itu salah. Hanya orang yang memahami kehendak Tuhan dan hidup untuk melakukan kehendaknya, itu orang-orang yang mengikut Yesus. Dan inilah yang disebut atau dimaksud Tuhan Yesus sebagai meninggalkan segala sesuatu. Di Lukas pasal 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Jadi kalau ada sesuatu yang kita anggap mutlak harus kita miliki, engkau tidak bisa ikut Yesus. Kalau kita pikir ada sesuatu dalam hidup kita yang harus ada penyelesaiannya, itu berarti saudara belum mengikut Yesus. Saya mengerti saudara pasti punya masalah. Saya juga punya masalah. Tapi tidak harus bisa selesai. Tidak selesai pun gak masalah. Tapi yang selesai harus satu ini, melakukan kehendak Bapa. Jika ada hal lain yang kita upayakan untuk terwujud, dan hal itu kita anggap akan melengkapi hidup kita, membahagiakan hidup kita, berarti tidak mencari kerajaan Allah, tetapi membangun kerajaannya sendiri. Dengan demikian segala sesuatu tidak menjadi mutlak kecuali melakukan kehendak Bapa. Apakah saudara belum menikah hari ini? Jangan memutlakkan pernikahan. Apakah saudara belum memiliki anak? Jangan memutlakkan keturunan. Saudara sedang sakit? Oh, saudara mesti berusaha untuk sembuh ke dokter, merubah pola makan, pola hidup yang baik. Tapi jangan memutlakkan sembuh. Apapun tidak mutlak kecuali satu, melakukan kehendak Bapa. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengisi hidupnya dengan cara seperti ini, dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan saudara pikir Tuhan tidak tahu apa yang kau butuhkan. Apakah itu jodoh, anak, kesembuhan, atau apapun. Saudara menyanjung Allah dengan sikap ini. Dan percayalah ini kebenaran yang murni. Dengan demikian segala sesuatu tidak mutlak kecuali melakukan kehendak Bapa. Kalau orang Kristen menganggap ada sesuatu yang lebih penting, lebih mutlak dari melakukan kehendak Bapa, ia tidak layak bagi Tuhan Yesus. Ini standar ikut Yesus. Kalau suruh bertaruh, saya bertaruh. Nanti di kekekalan kita buktikan. Standar ikut Yesus apa? Saya juga memaksa diri saya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya, walaupun itu sangat berat. Saya mengerti kehidupan seperti ini seperti tidak wajar dibanding cara berpikir filosofi hidup manusia di sekitar kita. Tetapi memang saudaraku, orang yang mengikut Yesus dengan benar menjadi tidak wajar di mata manusia. Bahkan dipandang tidak wajar di mata orang Kristen yang hanya beragama Kristen, tetapi tidak mengenal kebenaran Injil yang murni. Kita tidak boleh takut. Tidak boleh menjadi lemah dengan keberadaan kita yang berbeda dengan manusia lain. Semakin kita bertahan, kita semakin permanen dengan positioning kita, standing kita, tempat kita, bahwa kita memilih jalan ini, jalan salib. Sesungguhnya inilah kehidupan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia
Tidak harus secara fisik. Tidak harus menjadi seperti biku atau biarawan. Meninggalkan keramaian, kesibukan hidup. Mungkin ada orang yang dipanggil secara khusus demikian. Tapi kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang begitu bising dan sibuk, kita hidup di tengah-tengahnya dengan prinsip hidup yang dikenakan Tuhan Yesus. Dan kalau kita bisa, itu baru pilihan. Bukan jagoan berenang kalau hanya berenang di kolam renang setinggi 1 meter 20 cm. Anda jagoan berenang kalau bisa berenang di tengah lautan luas dengan gelombang setinggi 2-3 meter. Ini standar ikut Tuhan Yesus, saudaraku. Jika tidak demikian, maka itu adalah ajaran yang palsu, yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini standar. Saudara harus sibuk mengurusi diri dalam hal bagaimana memiliki karakter, watak, kepribadian seperti Tuhan Yesus. Dan kalau saudara mempersoalkan, memperkarakan hal ini dengan serius, Roh Kudus akan pimpin saudara. Dan ini persoalan yang utama dalam hidup kita. Ini hal yang mutlak. Yang lain tidak mutlak dan jangan dimutlakkan. Ini standar. Jika tidak demikian, berarti ajaran palsu yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenyataannya, justru yang palsu yang sekarang banyak beredar. Yang palsu yang diajarkan. Yang palsu yang dikenakan dalam hidup banyak orang Kristen. Dan itu dianggap standar. Kita tidak sedang mau melukai siapapun. Kita tidak bermaksud mau mengatakan kita paling benar. Tetapi kita sungguh-sungguh prihatin dengan kenyataan Injil yang murni, yang dilupakan. Dan kita bersyukur kita mau belajar kebenaran. Dan kita mau membangkitkan Injil yang murni itu. Bukan hanya dalam buku, khotbah, atau ucapan kita. Kita bangkitkan dalam hidup kita. Kita bangkitkan dalam hidup kita. Kita bangkitkan dalam hidup kita. Ku bangkitkan dalam hidupku. Kau bangkitkan dalam hidupmu. Sehingga dilahirkan Kristus di abad 21 ini, saudaraku. Dan ini kehormatan, momentum yang berharga, yang tidak akan pernah terulang selama-lamanya. Jadi kesempatan ini, saudaraku, jangan sampai saudara lewatkan. Kesempatan ini mahal. Sehingga doa saudara hanya begini. Seruanmu hanya begini. Bapa, ku mau indah di matamu. Dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapakku mau indah, Bapakku mau indah di matamu. Dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batin kau hiasi. Seperti Yesus, Lord, pokok keselamatan. Seperti Yesus, seperti Yesus, menyukakan hatimu. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan ini. Mungkin sudah dianggap mulai tidak wajar, dianggap sombong. Kayak kamu yang paling suci, katanya. Ketika kita mengajarkan kebenaran yang murni, kita dianggap sesat.
di mata orang Kristen lain, bahkan di mata para pendeta atau gereja lain, kita menjadi seperti musuh. Saya sudah merasakan bagaimana saya dipandang seperti public enemy. Apa sih itu? Surga terus. Apa sih ajaran perpuluhannya? Kok anti perpuluhan? Saya tidak anti perpuluhan. Buku saya ada, you baca dulu. Kalau mendengar khotbah saya dari awal terus akan mengerti sistematika berpikir lalu arah tendensi khotbah ini. Kita hanya mau mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Itu goalnya, the final destination, final goal akhir kita. Apa salahnya kalau teologi ya doktrin bisa diperdebatkan, ditarik sana sini seperti karet yang tidak terbatas. Tapi kalau ajaran kebenaran mutlak, karena kita akan dicium keharumannya. Keputusan untuk melakukan hal ini mutlak. Jangan saudara tunda. Jangan saudara tunda. Secepatnya. Ini bukan masalah uang kolektor, perpuluhan anggota gereja. Bukan. Ini masalah urusan pribadimu dengan Bapa yang Maha Misteri, tapi yang menyatakan diri melalui Roh Kudus dalam hidupmu, dalam hidupku. Yang melalui karya Kristus kita bisa berinteraksi dengan Bapa yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan ini. Dan kalau saudara bisa menghayati, Anda akan gentar terhadap kedahsyatan Bapa. Ini keputusan mutlak yang tidak boleh kita tunda. Nah, berhubung sering kita tidak stabil, berhubung kita belum stabil, karena kita kadang-kadang bahkan sering menyimpang, maka keputusan untuk hidup hanya melakukan kehendak Bapa harus selalu diupdate, dibaharui setiap hari. Bapa, aku mau melakukan kehendak-Mu, diupdate. Bapa, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela, diupdate. Jangan kalau kita datang hanya masalah ekonomi, kesehatan, sakit penyakit, jodoh, anak, dan 1001 problem yang lain. Bawa masalah satu ini. Bahkan mungkin ketika Tuhan tanya, apakah kamu ingin aku menyembuhkan penyakitmu? Kita jawab, terserah Tuhan. Tapi yang penting bagaimana aku bisa menyenangkan Engkau. Sakit atau sehat, yang penting aku menyenangkan hatimu, karena ini harta abadiku, Bapa. Saudara menyanjung Tuhan dengan sikap ini. Diupdate. Jangan yang diupdate hanya gadgetnya. Rumah, mobil, barang branded, perhiasan, warna rambut, model baju. Bagaimana kita bisa mengupdate komitmen itu? Bukan salah ganti mobil, ganti rumah. Tapi kalau saudara hanya terikat itu, Anda dibodohi oleh iblis dan saudara tidak layak untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Satu ini yang saudara minta. Bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sombong, saudaraku. Dengan kita mengupdate komitmen tersebut, kita tidak akan lagi mempersoalkan yang lain. Bahkan kita menjaga setiap kata yang kita ucapkan kepada siapapun. Bawahan, sopir, pembantu, kolega, atasan, siapapun. Jangan ada satu kata yang membuat Tuhan tidak nyaman. Dulu saya sembarangan, sekarang belajar tutup mulut. Marah yang patut. Harus bisa marah dan tegas kepada bawahan, tapi tidak harus mengucapkan kata-kata yang membuat Tuhan tidak berkenan. Karena kita membawa keagungan dan kemuliaan Bapa di surga. Keagungan. Saudara mungkin wanita yang tidak pernah menikah, jangan berpikir tidak agung karena tidak laku kawin atau apapun orang menilai. Mungkin ada seorang pria, jangan Anda takut disebut jaga lapuk atau wanita ambruk.
jadi perempuan, jadi pria, wanita yang agung. Saudara mungkin bukan orang kaya secara finansial, Anda orang miskin dipandang dari harta duniawi, tapi Anda tidak miskin dalam personality, tidak miskin dalam karakter atau watak. Anda punya keagungan. Diupdate komitmen itu, terus menjaga sikap, menjaga sikap. Mulailah kita berjuang untuk satu hal ini, saudaraku. Dari satu kata yang kita ucapkan, jangan salah lagi. Yang kau pikirkan ini berkenan gak di hadapan Tuhan? Yang kau ucapkan ini berkenan gak di hadapan Tuhan? Anda boleh, Anda bisa tidak punya apa-apa. Tapi yang satu ini jangan Anda tidak punya, Anda harus miliki. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam kecintaannya kepada Tuhan. Setelah melewati lembah kekelaman, keadaan sulit, kekecewaan. Ia merasa kena tulah orang lain yang salah, kok subur, sehat, makmur. Tapi dirinya kenapa seperti kena tulah atau hukuman. Tapi akhirnya dia tahu bahwa semua itu menggiring dia kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Jangan saudara pikir saya tidak bingung. Sering saya bingung, kadang saya bingung. Orang-orang dekat yang saya cintai, kok usahanya belum dipulihkan. Saya berdoa, saya berkata, Bapa Tuhan tolong bisnisnya. Tapi saya tidak melihat Tuhan tolong. Kenapa Tuhan? Kira-kira kalau saya boleh bahasakan percakapannya begini, kamu sayang dia. Aku sudah berkata dia my brother, dia his family is my family. Kamu mau dia masuk surga bersamamu? Tentu Tuhan. Tanpa begini dia tidak akan mengerti. Speechless, saya nggak bisa ngomong. Jadi kalau saudara hadir di sini, oh datang ke Rehoboth, kok malah banyak masalah saya Pak? Bukan saya dapat jalan keluar, saya banyak masalah. Engkau dimatangkan. Ibarat sebuah tanah engkau digemburkan untuk menerima kebenaran. Nggak lama, Tuhan tidak akan pernah mencobai Anda atau membawa Anda ke situasi yang Anda tidak bisa hadapi. Percaya Anda bisa hadapi. Percaya Tuhan akan topang terus. Mungkin engkau punya pasangan hidup yang mengkhianatimu. Jangan memaksa dia harus bertobat dan balik. Kembalikan ke Tuhan. Yang penting dirimu berkenan. Kalau ada keadaan sekitarmu tidak berubah, kita yang harus berubah. Tidak ada masalah kecuali hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kau tidak punya siapa-siapa, engkau tidak punya apa-apa. Oh, Anda masih punya Tuhan yang setia dan Bapa yang mempunyai langit dan bumi. Jangan hanya meyakini Dia, kenali, rasakan, berinteraksi langsung dan mengerti apakah hidup saudara menyenangkan Tuhan atau tidak. Tuhan akan mengajar lebih dari apa yang saya katakan ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan, sanjung Tuhan.
kasih abadi. Sekalipun Tuhan Yesus, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan kemuliaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Biar kita menjadi seperti orang gila, biar kita seperti orang tidak waras, tapi satu hari kita akan membuktikan kita tidak salah memilih, kita tidak salah bertindak. Kalau untuk jodoh kita berani mengambil resiko, aku pilih dia jadi pasangan hidupku. Kalau untuk pekerjaan kita berani mengambil resiko, aku pilih pekerjaan ini. Untuk hal lain kita bisa mengambil resiko, apakah itu pekerjaan, proyek, tender, dengan segala resikonya. Mengapa kita tidak berani mengambil resiko memilih Yesus dan mentaatinya secara benar? Mengapa kita tidak berani berkata, aku memilih ini, apapun resikonya, aku memilih ini, apapun resikonya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melihat hatimu, seberapa engkau menghormati dia. Tuhan melihat seberapa kita menaruh respect, hormat, honor kepada dia. Saudara jangan merasa hebat. Kita ini nothing, saudaraku. Aduh, kita ini nothing, bukan siapa-siapa jika kita dibanding dengan kedahsyatan Allah semesta alam. Dulu saya pikir melayani itu berat. Dan saya sering kali saya melihat pendeta-pendeta yang melayani dari kampung ke kampung jalan kaki. Aduh, berat, menderita. Tapi hari ini saya tahu penderitaan bukan di situ tempatnya. Saya bisa bangun pagi, berangkat pelayanan pagi, pulang pagi. Oh, aku dipuji orang, hebat Pak Eras. Kerja keras. Kapan tidur, kapan istirahat, hebat. Saya kasih tahu itu bukan penderitaan. Apa bedanya dengan pelaut yang 3 minggu tidak pulang ke rumah, kerja di tengah laut dengan segala resikonya, ombak dan kemungkinan-kemungkinan yang rawan untuk nyawanya, demi uang. Apa beratnya seorang geolog yang berjalan dari hutan ke hutan untuk mencari sumber, menemukan tambang, nikel, emas dan lain-lain demi uang. Juga pendeta nggak berat kok, percaya saya sudah melakukan itu. Yang berat adalah ketika kita menyangkal diri, membunuh nafsu, membunuh ego, membunuh ambisi, supaya kita menjadi orang yang dalam segala hal tidak melukai hati Bapa di sorga. Itu yang berat. Saya sudah ketemu pendeta-pendeta yang hebat yang berkata, dulu om jalan dari kampung-kampung, tidak seperti kalian naik mobil begini. Tapi sekarang dia kaya. Apa bedanya dengan orang berkarir? Bukan itu ukuran. Ukuran penderitaan ketika kau berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Sekalipun kau mempunyai kelimpahan harta, hatimu tidak terikat di harta itu. Itu penderitaan. Maka Petrus mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Siapa? Iblis yang seperti singa mengaum. Karena seluruh saudaramu di dunia ini mengalami penderitaan yang sama. Oh, bukan capeknya fisik kita, tapi pada waktu kita harus membunuh ego, ambisi, nafsu-nafsu kita. Itu yang berat, saudaraku. Dalam menggelar kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki, yang kemudian kita gumuli adalah menaklukkan segala keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Apapun juga keinginan itu. Ini berat. Ini berat.
membunuh segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang sama dengan membunuh kodrat manusia, kodrat dosa di dalam diri kita untuk membangkitkan kodrat ilahi. Dan kalau kita punya komitmen tersebut, kita update, kita perbaharui, kita ulang setiap hari, maka kita akan diseret, dipaksa untuk melepaskan segala beban dan dosa. Dan seiring dengan itu, Tuhan akan membuka mata pengertian kita untuk mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita makin bertumbuh untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan perjuangan yang mudah, saudaraku. Jangan berpikir mencari uang itu lebih sukar dari hal ini. Ini berat. Dan standar mengikuti Yesus adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah itu apa? Coba saudaraku, pikirkan, renungkan, apa itu untuk kemuliaan Allah? Saya menghayati dengan pikiran senakal-nakalnya. Dalam arti positif. Sebenarnya apa sih yang Bapak inginkan? Sampai-sampai saya berdoa, Bapa, Tuhan Yesus, bagaimana aku harus melayani Engkau? Loh, sudah 35 tahun lebih melayani Tuhan, aktif di gereja, masih bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk melayani Engkau? Apa nggak ngerti pelayanan guru sekolah tinggi teologi ini? Ternyata melayani Tuhan bukan teknisnya, bukan secara teknis, tetapi bagaimana irama hidup kita setiap hari menyukakan hati Bapa. Dan ini kebanggaan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus kita, melalui Roh Kudus menuntun kita, melahirkan kita menjadi seperti dirinya, seperti sebuah proses cloning. Kita diklon oleh Tuhan Yesus. Dalam pimpinan Roh Kudus diklon, dilahirkan orang-orang seperti Dia. Jadi bicara kelahiran baru jangan hanya bicara soal orang yang tadinya tidak ke gereja sekarang bergereja. Tidak cukup banyak tadinya penjudi sekarang bukan judi. Lahir baru tidak sedangkal itu. Kelahiran baru ditandai oleh kehidupan seseorang yang semakin seperti Yesus, seperti yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu bisa menjadi kebanggaan Tuhan kita ketika bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Ini Bapa, orang-orang yang kuhasilkan. Biji gandum kalau hanya satu, hidup tidak akan bisa berbuah. Tapi walaupun dia satu, jatuh ke tanah mati, dia akan berbuah. Dan Yesuslah buah biji itu. Dia jatuh ke tanah mati tapi bangkit dan melahirkan kita. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Oh, memberi uang? Nggak cukup. Bukan itu malahan. Memberi diri jadi pendeta? Oh, belum tentu. Tapi bagaimana kita bersedia untuk diubah Tuhan, sehingga hidupku bukan Erastus lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan Yoel lagi, bukan Suranta, bukan Christian, bukan Cornelis, bukan Gunawan lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu loh yang Tuhan kehendaki. Dan itu baru yang namanya memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan dengan apa aku balas kebaikanmu Tuhan, kira-kira apa jawabannya? Bertahun-tahun orang menyanyikan lagu itu. Siapakah aku ini menjadi biji matamu? Dengan apa aku balaskan? Lalu jadi apa? Jadi pendeta? Jadi aktivis? Rajin ke gereja memberi uang? Enggak. Bagaimana engkau dimatikan ambisimu, kedaginganmu, dan engkau bisa berkata, aku bisa berkata, kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu membanggakan hati Tuhan Yesus. Dan pasti suatu hari ketika kita meninggal, Dia jemput kita pulang, dan kita dibawa ke hadapan Bapa di surga. Ini saudaraku Bapak, aku menjadi yang sulung bagi dia. Simple tapi mustahil.
tanpa pertolongan Roh Kudus. Kelihatannya simple, tapi sungguh-sungguh berat. Tapi kalau kita menjalaninya, makin hari kita akan makin bisa merasakan kemungkinan untuk sempurna, kemungkinan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Dan tidak bisa tidak, orang akan mencium keharuman itu. Tidak bisa tidak, siapapun dari pembantu, sopir, bawahan, atasan, saudara, family, mencium keharuman itu. Memang tidak semua mencium kita harum. Orang yang akan binasa mencium kita busuk, kita dianggap ekstrim, tidak normal, tidak wajar. Ia akan memandang kita, orang-orang yang menyusahkan mereka, karena kita tidak ikut standar hidup mereka. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan sorga, bahkan minimal dari anggota masyarakat, hidup kita akan harum. Harum. Bukan hanya di dalam pemandangan dan perasaan orang-orang Kristen, tapi orang-orang non-Kristen di sekitar kita akan mencium keharuman kita. Itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan, di lembar hari hidupku kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka-luka jiwa. Amin. Hadirkan suasana surga. Tuhan, jadi pelangi indah di langit hidup sesamaku, jadikan hujan berkat, hujan berkat di ladang hidup sesama. Ketika engkau menganggap sesuatu bukan masalah selain menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara menganggap tidak ada yang mutlak selain melakukan kehendak Bapa, keharumanmu akan nampak. Seperti bunga engkau akan mekar dan harum. Baru kita bisa ditampilkan seperti surat yang terbuka. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang di luar pengetahuan kita, di luar penglihatan kita, yang sangat disayang Tuhan, yang sangat dicintai Tuhan. Tuhan mau menulis surat kepada mereka. Tuhan mau menyurati mereka. Tapi Tuhan mencari siapa yang dapat menjadi surat yang terbuka. Percayalah, ada orang-orang yang harus dilawat Tuhan. Siapa yang milih tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan untuk mereka. Kehormatan kita jadi surat yang terbuka dimanapun kita berada. Dan surat ini akan menggores mendalam di hati mereka dan merubah mereka. Paling tidak membuat orang menjadi anggota masyarakat. Idealnya membuat orang menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan kalau sampai saudara menjadi surat yang terbuka, baru saudara bisa disebut duta-duta Kristus. Kalau saudara dan saya jadi duta-duta Kristus, dengan segala kehormatan kerajaan itu mengiringi kita. Sampai anak cucu kita pun akan diingat Tuhan. Karena anak cucu kita adalah keturunan duta-dutanya. Apa susahnya, apa sulitnya? Hanya karena engkau masih terikat dengan kesenangan dunia. Dan engkau merasa tidak lengkap, tidak utuh. Kalau nggak punya ini, nggak punya itu. Relakan semua, tidak mutlak. Dan Bapakmu tahu kau membutuhkannya.
Saya percaya hari ini ada hati-hati yang dibuka Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ambil keputusan. Paling tidak update penyerahanmu, update komitmenmu. Biar Tuhan mengubah saudara. Tuhan berkata, kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaan. Amin.